Dari hasil bukan dari LM. LM nggak ada. Nah, berarti sepeda pun nggak boleh buat dari LM. Nggak ada. Perkara ini dari awal dalam proses penyidikan. Jadi kami kami mendapatkan surat tanggal 23 saya mendapatkan surat di mana dalam surat tersebut ditujukan kepada Mbak Lintang yang pada intinya saya sampaikan bahwa penyidik telah melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka yang bernama RM. Seperti itu berita yang kami terima, dan ini adalah proses dari sebuah laporan polisi yang dilakukan oleh Mbak Lintang, di mana dalam laporan itu terkait dugaan tindak pidana penipuan penggelapan yang dilaporkan pada tanggal 18 Januari 2021. Seperti itu saat ini yang bersangkutan sejak tanggal 19. Ya, seingat saya 19, kalau mungkin salah, itu sudah dilakukan penahanan oleh penyidik pada Polda Metro Jaya, seperti itu. Pak, penahanan jadi gimana mungkin awalnya? Kenal LM. Kenal LM saya dikenali sama teman. Habis itu si LM menawarkan kerjasama Bansos DKI di tahun 2020, waktu itu COVID. Dari situ LM menunjukkan draft kontrak SPK. Dari kontrak SPK itu LM meminta untuk pencairan uang senilai 3 miliar awalnya. Dari 3 miliar itu hari itu juga saya kasih. Setelah itu LM mengajukan invoice senilai 37 miliar. Waktu itu kontraknya dari SPK yang ditunjukkan LM itu senilai 60 miliar. Kenapa waktu itu mau menerima kerjasama dari LM? Karena si LM ini mengiming-imingi margin yang sangat bagus sekali. Sekitar dari marginnya pekerjaan itu sekitar dapat 20 miliar. Dan kerja dalam waktu 2 bulan. Iming-iming dari besarnya margin tersebut Iya, ya? iya betul. Tapi emang sebelumnya tahu maksudnya kalau track record dia jelek atau gimana tahu? Nggak tahu sama sekali saya. Saya kenal juga hari itu juga. Mbak, kalau boleh tahu proyek atau tender apa yang di Pengadaan bansos pengadaan bansos? DKI. Berarti kejadiannya penipuan itu tahun 2020 ya, Pak? 2020 akhir kayaknya ya, lupa saya. Waktu COVID itu, COVID pertama tuh. Apa akhirnya kedoknya LM sendiri terbongkar itu gimana ceritanya, Pak? Saya ngecek bahwa SPK itu palsu. Saya cek SPK-nya, oh ini dinyatakan palsu, udah dari situ. Tapi dari situ LM tetap mengakui bahwa si SPK ini asli. Berapa itu total, Mbak, kena itu dari LM? Kerugiannya senilai 40 miliar. Terus ada tiket baik dari dia seperti apa? Nggak ada sama sekali. Kalau ada ya pasti nggak akan sampai jauh ke ranah hukum ya. Mungkin kita selesaikan, yuk kita selesaikan bareng-bareng. Tapi nggak ada sama sekali. Dan diharapkan dari Mbak sendiri untuk RM apa? Yang diharapkan, Ya. ya dia udah sekarang ini udah menerima dari akibat perbuatannya. Selama ini kan dia teriak seolah-olah dia korban. Di mana-mana di podcastnya dia kan, oh saya ini adalah korban penipuan dari seorang ini gitu. Padahal kan aslinya dia pelakunya. Jadi bisa dibilang LM ini menjerat atas laporan Mbak ya? Iya betul. Kalau boleh tahu nih proyek swasta atau proyek pemerintah? Pemerintahan dari SPK-nya dari DKI. Jadi yang mau ditanya? Ya. Cari aja sekarang di sana fotonya LM lagi di penjara. Berapa hari atau berapa lama LM? Mulai tanggal berapa? 19 ya. 19 September. 19 September. Ya. Di mana itu, Pak? Polda Metro Jaya. Ditangkap di mana, Pak? Nggak ditangkap, Pak? Tangkap dan itu di Polda Metro. Penyidik ya, yang melakukan penangkapan di penyidik. Ya, waktu dia ditangkap itu posisinya lagi di rumah. Ada di penyidik. Dia datang ke unit Polda Metro Jaya di Resmob. Di Resmob Dia ya. menyerahkan diri. Enggak, Ya, dia dipanggil. datang. Dikasih undangan, sekali nggak datang, 2 kali nggak datang, ketiga dia datang. Bang, saat ini komunikasi sama pihak lawyernya ada nggak, Bang? Enggak ada. Nggak ada sama sekali. Enggak ada.
Nggak kenal saya lawyernya, karena beberapa kali lawyer itu seingat saya beda-beda terus. Ya, ganti terus. Jadi saya nggak pernah berkomunikasi dan saya juga tidak pernah dihubungi. Semenjak dia ditahan, apa ada komunikasi, Mbak? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Kita juga tidak mau berkomunikasi. Mbak sendiri udah ketemu sama LM semenjak di Polda ini? Enggak pernah. Belum pernah. Belum. Kalau proses waktu dikonfrontir pernah, sekitar 2 bulan yang lalu ya Iya. Pak ya. Artinya sebelum penangkapan ya? Iya. Ya sebelum penahanan. Kalau dari sudah total penahanan, 40 M tersebut berarti belum ada yang balik sedikit pun atau gimana? Sudah ada yang balik, cuma yang kembalikan bukan si LM. Berapa kembalinya? Baliknya sekitar, lupa saya ya gambarannya. Dari hasil Bukan dari penjualan. LM. LM nggak ada. Nah, berarti sepeda pun nggak balik itu nggak dari LM. Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Pihak suami korban tersangka ada hubungan Kenapa? dari tersangka ada hubungan. Nggak ada sama sekali. Nggak usah menghubungi saya juga nggak mau dihubungin. Udah case close, case-nya dia udah menerima dari hasil perbuatannya. Bang, kira-kira pasal berapa dan hukumannya berapa tahun? Tindak pidana penipuan penggelapan, ancamannya 4 tahun maksimal, tapi pasal ini pasal menurut KUHP yang bisa dilakukan penahanan. Jadi di dalam KUHP, seingat saya pasal 21 itu mengatur beberapa tindak pidana yang bisa dilakukan penahanan. Salah satunya adalah penipuan dan penggelapan. Ada TPPU-nya juga, Bang. Dan ada TPPU-nya juga. TPPU-nya itu lebih tinggi lagi tahanannya. 10 tahun. Jadi bisa pasal berlapis dong. Ya, pasal berlapis. Mbak, ada keinginan untuk bertemu nanti setelah mereka ditahan atau seperti apa? Nggak ada, saya nggak ada ingin ketemu sama dia. udah selesai. Tinggal nanti aja di pengadilan. Kita saling ya. Artinya dia akan mengganti rugi semuanya. Nggak ada dia mau mengganti rugi. Nggak ada sama sekali. Jadi keinginan Mbak ada nggak keinginan biar balik gitu Mbak yang gitu? Saya nggak ada keinginan duit balik. Udah, biarin aja. Artinya puas, dia ditahan cukup puas ya. Betul. Apa sebagai saksi itu gimana? Melihat keinginan Mbak yang kekal untuk menahan kenapa bendera perang itu seperti ini? Jadi ini kan panjang, Pak. Perkara ini panjang dan selama ini Mbak Lintang itu diam saja karena sempat diberitakan di media, di YouTube, di segala macam dia adalah seorang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan sebagainya. Dilaporkan berkali-kali di kantor polisi dan alhamdulillah semuanya sudah di SP3. Artinya sakit ini luar biasa, sakit secara finansial sakit dan secara batinnya juga sakit karena dia diberitakan kemana-mana sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana penipuan seperti itu, Mbak El. Iya betul. Jadi sakitnya double ini, lahir batin sakit. Dan akhirnya terbukti sebenarnya itu sudah tidak terjadi. Iya. Justru yang korban adalah saya, bukan LM. Dia kan mau menghindar dari tanggung jawab aja supaya tidak menyelesaikan tanggungan itu sebenarnya. Tapi dia caranya salah.